Fir'aun bertanya kepada penyisir tersebut, "Wahai penyisir rambut anakku, wahai penyisir rambut putriku, apakah kamu punya Tuhan selainku?" Apa jawaban penyisir tersebut? Penyisir tersebut menjawab, "Na'am, Rabbi wa rabbukallah." Sungguh Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pernyataan ini, semakin marahlah Fir'aun. Kemudian Fir'aun menyiapkan panci yang begitu panas, panci yang mendidih, agar sang penyisir tersebut dan juga anak-anaknya dimasukkan ke panci tersebut. Tetapi sang penyisir berkata, meminta syarat dari Fir'aun, "Setelah aku masuk ke dalam panci tersebut, harus kamu kuburkan tulang-tulangku menjadi satu dengan anak-anakku." Kemudian Fir'aun mengiyakan syarat dari penyisir tersebut. Dimasukkanlah satu persatu dari anaknya ke panci tersebut. Panci yang begitu panas mendidih, dimasukkan hingga tersisa satu saja anaknya. Kemudian sang penyisir tersebut mulai risau, mulai galau, mulai ragu di sini. Anaknya berkata, "Udkhul, masuklah. Fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah." Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azabnya akhir. Maka masuklah penyisir tersebut dan semua anak-anaknya. Dan inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW mencium aroma harum di perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil Qur'an wa hadana lil iman wa syaraha sudurana lil Islam wa ja'alana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sedaya sehat? Alhamdulillah sehat. Siap sesarengan ngaos? Siap. Izin ya Bapak Ibu betul bahasa Indonesia ya. Bok salah betul bahasa Jawa. Nih. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini guna memperingati acara Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di depan halayak umum, "Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintu-pintu menuju ilmu tersebut." Kemudian kaum Khawarij yang mendengarnya ini merasa jengkel, merasa iri, panas mereka. Mereka mengumpulkan semua orang-orang terkemuka untuk memuji Ali. Seberapa besar sih ilmu Ali? Kenapa bisa dikatakan Nabi Muhammad dia itu adalah pintu-pintu ilmunya? Kemudian dari orang-orang terkemuka tersebut majulah satu persatu, bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, manakah yang lebih penting, ilmu ataukah harta?" Kalau dari bapak-bapak ibu-ibu, mana yang lebih penting, ilmu atau harta? Ilmu ge, harta juga penting ge. Nah, begini bapak-bapak ibu-ibu. Ali menyebutkan di situ, ilmulah yang lebih penting daripada harta. Karena mengapa? Karena ilmu adalah pusakanya para nabi, sedangkan harta adalah pusakanya Qarun, pusakanya Fir'aun, yang mana kita ketahui bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang kafir, yang mengaku Fir'aun, yang mana mereka mengaku sebagai dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian belum puas kaum Khawarij, datang lagi orang kedua dengan pertanyaan yang sama.
Wahai Ali, manakah yang lebih penting, ilmu atau harta? Kemudian Ali menjawab, ilmulah yang lebih penting daripada harta. Mengapa demikian? Karena ilmu menjaga diri kita, sedangkan harta yang kita punya malah kita harus yang menjaganya. Betul apa betul? Betul. Kemudian orang yang ketiga datang lagi karena tidak puas dengan jawaban Ali. Wahai Ali, manakah yang lebih penting, ilmu atau harta? Ali di sini menjawab, ilmulah yang lebih penting daripada harta, karena dengan ilmu hati kita semakin bercahaya, tetapi dengan harta hati kita akan menjadi keras. Kemudian Ali mengatakan, bahkan sampai aku mati pun, saat ada orang yang mengatakan, yang bertanya, manakah yang lebih penting, ilmu atau harta? Aku akan menjawab dengan jawaban yang berbeda. Karena memang begitu nyatanya, ilmu lebih berharga daripada harta. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama menimba ilmu, kita sama-sama mencari ilmu dan bukan mencari apa? Harta. Pada malam hari ini kami akan kupas bagaimana sih sebenarnya perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa sebagai hiburan, sebagai pelipur lara dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad mengalami cobaan yang bertubi-tubi, kesusahan, kesedihan, maka dari itu Allah hadirkan hiburan, Allah hadirkan pelipur lara bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian apakah sebenarnya cobaan-cobaan tersebut? Yang pertama yaitu meninggalnya istri beliau Siti Khadijah, yang mana istri beliau itu adalah sebagai pelipur lara beliau. Kasih sayangnya mendamaikan, kasih sayangnya menenteramkan, tapi harus meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Dan tak lama dari itu Abu Thalib juga meninggal sebagai pamannya, yang mana beliau adalah tameng Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berdakwah. Beliau yang menjaga Nabi Muhammad, beliau yang membela Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dihina dalam dakwahnya. Tapi beliau juga meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Kedua orang yang dicintainya meninggal. Kemudian beliau bertekad untuk pindah ke Taif, karena di Mekah banyak cacian. Setelah meninggalnya dua orang yang dicintainya itu, beliau pindah ke Taif. Beliau berdakwah di Taif, berharap semoga penduduk Taif menerima dakwah beliau. Tetapi apa yang terjadi? Tidak sama sekali diterima. Ada cacian, ada hinaan, ada siksaan. Mereka melempar batu, mereka melempar kotoran, yang mana badan Nabi Muhammad SAW ini menjadi berlumuran darah. Kemudian Nabi Muhammad SAW beristirahat di suatu pohon kurma. Allah memerintahkan Jibril untuk mengatakan kepada malaikat penjaga bukit di Taif, ya malaikat penjaga bukit di Taif, sampaikan kepada Muhammad apa yang ia minta maka turuti. Datanglah malaikat penjaga bukit tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, mutyadaka ilas sama, angkatlah tanganmu ke atas langit, mintakan apa saja kepada Allah, maka akan aku turuti. Bahkan saat kamu meminta bukit Taif ini ditimpakan kepada penduduk Taif yang menyakitimu, aku siap timpakan bukit Taif ini. Tetapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Beliau menjawab, la fa innahum qaumun la ya'lamun. Jangan wahai malaikat, jangan lakukan hal tersebut. Mungkin respon mereka yang menyakitiku, respon mereka yang menghinaku, respon mereka yang menyiksaku, karena mereka tidak tahu hakikat Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi, ila man takil am ila ba'idin yu'limuni
am ila qaribin yu'dini fa ana radin ya Rabb la haula wala quwwata illa billah. Ilahi, wahai Tuhanku, ila man takiluni, kemana lagi ya Allah Engkau akan mengantarkanku? Kemana lagi ya Allah Engkau akan membawaku? Ke tempat mana lagi ya Allah? Kemudian beliau berkata, am ila ba'idin yu'limuni, apakah ke tempat yang jauh, yang di tempat itu pula aku akan disiksa, dan di tempat itu pula aku akan disakiti? Am ila qaribin yu'dini, ataukah ke tempat yang dekat, yang di tempat itu pula aku akan dicaci, dimaki lebih dari penduduk Taif ini? Fa ana radin ya Rabb, ya Rabb, aku ridho ya Allah, aku ridho. Malam taqdum alayya, sepanjang murkamu itu tidak kau datangkan kepadaku. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan selain pada Allah. Doa Nabi Muhammad inilah yang menggetarkan arsy-Nya, yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan yang kita sebut sekarang pada malam ini, malam hari ini, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini bergabung dari dua kata, Al-Isra wa Al-Mi'raj. Al-Isra yaitu perjalanan pada suatu malam, dan Al-Mi'raj yaitu artinya su'ud atau naik. Penggabungan dari dua kata ini kita memaknai perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha pada satu malam saja. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah berkahi sekelilingnya, dan Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan saja dengan ruhnya. Banyak orang yang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini berjalan dari mimpinya, dari alam bawah sadarnya, hanya ruhnya saja yang diangkat. Tetapi tidak demikian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan ruh dan juga jasadnya, dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan makhluk dari surga yang bernama Buraq. Buraq adalah makhluk yang lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bagal. Bagal sendiri di sini adalah pergabungan, perselingan antara kuda dan juga keledai. Kalau kita urutkan kebesarannya, ukurannya, yang pertama adalah kuda, kemudian yang kedua adalah bagal, kemudian yang ketiga adalah buraq, dan yang terakhir, yang keempat adalah keledai. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menemukan beberapa hal. Yang pertama, beliau diikuti oleh jin dengan membawa bara api. Saat beliau dalam perjalanan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, beliau akan ditampakkan oleh jin tersebut. Kemudian Jibril mengajari beliau bagaimana terhindar dari jin tersebut. Yang kedua, saat sudah terhindar dari jin tersebut, Nabi Muhammad SAW mencium bau harum dalam perjalanannya. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, bau apakah ini? Sungguh harum sekali Jibril." Kemudian kata Jibril apa?
bau ini adalah bau penyisir rambut putri Fir'aun dan juga bau dari anak-anaknya. Mengapa bisa demikian Jibril, kata Muhammad? Jibril menjelaskan, saat penyisir rambut anak Fir'aun ini menyisir rambutnya, jatuhlah sisirnya. Kemudian penyisir tersebut mengatakan Bismillah. Didengarlah oleh putri Fir'aun. Apakah yang kamu maksud adalah bapakku? Dia bertanya kepada sang penyisir tersebut. Kemudian penyisir tersebut berkata, La Rabbi wa Rabbu Abu, Tuhanku dan juga Tuhan bapakmu. Jadi bukan bapakmu yang Tuhan, tapi Tuhanku dan juga Tuhan bapakmu. Maka dari itu, ketika mendengar perkataan penyisir tersebut, sang putri langsung mengadu kepada Fir'aun. Fir'aun marah besar di situ. Fir'aun tidak terima dengan perkataan penyisir tersebut. Kemudian dipanggillah penyisir tersebut. Fir'aun bertanya kepada penyisir tersebut, wahai penyisir rambut anakku, wahai penyisir rambut putriku, apakah kamu punya Tuhan selainku? Apa jawaban penyisir tersebut? Penyisir tersebut menjawab, Naam, Rabbi wa Rabbukallah. Sungguh Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pernyataan ini, semakin marahlah Fir'aun. Kemudian Fir'aun menyiapkan panci yang begitu panas, panci yang mendidih, agar sang penyisir tersebut dan juga anak-anaknya dimasukkan ke panci tersebut. Tetapi sang penyisir berkata, meminta syarat dari Fir'aun, setelah aku masuk ke dalam panci tersebut, harus kamu kuburkan tulang-tulangku menjadi satu dengan anak-anakku. Kemudian Fir'aun mengiyakan syarat dari penyisir tersebut. Dimasukkanlah satu persatu dari anaknya ke panci tersebut. Panci yang begitu panas mendidih, dimasukkan hingga tersisa satu saja anaknya. Kemudian sang penyisir tersebut mulai risau, mulai galau, mulai ragu di sini. Anaknya berkata, udkhul, masuklah. Fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azabnya akhirat. Maka masuklah penyisir tersebut dan semua anak-anaknya. Dan inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW mencium aroma harum di perjalanannya. Tidak hanya itu, saat perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki yang mengumpulkan kayu bakar, tapi ia tidak sanggup memikul kayu bakar tersebut. Tapi ia masih saja ingin mencari kayu bakar tersebut. Kemudian Rasul berkata kepada Jibril, ya Jibril, man huwa? Siapakah dia ya Jibril? Jibril menjelaskan, dia adalah seorang yang mempunyai amanah besar dari rakyatnya, tapi dia tidak sanggup untuk memikulnya. Tapi masih saja dia ingin mencari amanah-amanah tersebut. Maka hati-hati kita memilih siapa pemimpin. Kita harus hati-hati memilih pemimpin. Kita pilih yang maslahatnya banyak, tapi kita pilih yang mudaratnya itu sedikit. Kemudian hal terakhir yang Nabi Muhammad SAW dapati dalam perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah beliau melihat suatu kaum yang lidahnya dipotong dengan gunting berbara api. Dipotong kembali, dipotong lagi, kembali lagi. Kemudian terheran-heran dan merasa miris Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa mereka ya Jibril? Jibril menjelaskan, mereka adalah para khatib ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum, yang menasehati, yang menyuruh para umatnya, para kaumnya itu untuk berbuat kebaikan, tapi mereka lupa akan dirinya. Mereka tidak mempelajari Al-Quran. Kemudian setelah sampainya di Masjidil Haram,
Nabi Muhammad SAW mendapati Allah sudah mengumpulkan para nabi di Masjidil Haram. Singkat cerita, Jibril menggandeng Nabi Muhammad SAW untuk menaiki langit pertama. Di langit pertama tersebut ditemukan malaikat penjaga langit pertama, yaitu langit dunia. Malaikat penjaga langit pertama bertanya, "Man anta?" Kata Jibril, "Ana Jibril." Kemudian bertanya lagi malaikat penjaga langit pertama, "Waman ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Kata Jibril, "Muhammad." Apakah Muhammad sudah diutus? Jibril menjawab, "Ya, dia sudah diutus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian malaikat tersebut menjawab, "Marhaban bihi, orang yang terbaik telah datang." Kemudian beliau bukakan pintu langit tersebut lebar-lebar. Kemudian Nabi dan Jibril masuklah ke langit pertama. Di langit pertama ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad melihat kaum kanan dan juga kaum kiri. Ketika menoleh ke kanan, beliau tersenyum dan tertawa. Tetapi ketika menoleh ke kiri, beliau merasa sedih dan beliau menangis. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, "Man haula?" Qaumul yasir wa qaumul yamin. Siapakah mereka? Kemudian Jibril menjelaskan, kaum kanan adalah kaum Nabi Adam yang berbuat baik pada masa hidupnya. Sedangkan kaum kiri adalah kaum Nabi Adam yang berbuat buruk pada masa hidupnya. Tidak hanya dengan itu, di langit pertama ini Nabi Muhammad SAW melihat seorang kaum yang bermulut seperti onta, yang di tangannya ini ada bara api. Kemudian mereka memasukkan ke mulutnya sendiri bara api tersebut, keluarlah dari duburnya. Nabi Muhammad merasa sedih, bertanya kepada Jibril lagi, "Siapa mereka ya Jibril?" Kemudian kata Jibril, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim, yang memakan hak milik orang lain." Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW melihat lagi suatu kaum yang kukunya terbuat dari tembaga, kemudian mencakar-cakar wajah dan juga dadanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka ya Jibril? Mereka adalah kaum-kaum yang suka menghibah. Mereka adalah kaum-kaum yang suka merendahkan harkat dan martabat orang lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Jibril ingin masuk ke langit kedua. Ditanya dengan pertanyaan yang sama dari malaikat yang penjaga langit kedua tersebut. Kemudian setelah mengetahui malaikat tersebut bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, beliau bukakan pintu langit kedua itu lebar-lebar. Masuklah di langit kedua dan bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa alaihissalam. "Assalamualaikum ya akhina sholeh, Assalamualaikum ya nabiyuna sholeh." Kemudian dua nabi tersebut mendoakan Nabi Muhammad SAW. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf, memberi salam, juga mendoakan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian masuklah di langit yang keempat. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris, memberi salam dan juga mendoakan. Kemudian masuk ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun, mendoakan dan juga memberi salam. Masuk lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau memberi salam dan juga mendoakan. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW masuk ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau memberi salam dan juga mendoakan. Setelah di langit ketujuh tersebut, ke Sidratul Muntaha ini, Jibril memperlihatkan bentuk aslinya. Kemudian Allah
Allah tersebut dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 50 kali dalam sehari. Turunlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Musa di langit ke-6. Kemudian Musa bertanya, "Ya Muhammad, apa perintah Allah kepadamu?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Perintah Allah kepadaku yakni 50 kali sholat dalam satu hari." Nabi Musa menjawab, "Kaummu tidak akan kuat. Kembalilah lagi ke Allah, mintalah keringanan." Setelah Nabi Muhammad SAW kembali ke Allah, diberi keringanan oleh Allah sebanyak 5 saja. 50 dikurang 5 sama dengan 45. Turunlah Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Musa. "Berapa ya Muhammad? Sekarang berapa? Kau dapat keringanan berapa dari Allah Subhanahu Wa Taala?" Kemudian kata Nabi Muhammad SAW menjadi 45. "Aku mendapatkan keringanan sebanyak 5 saja." Kemudian Musa menjawab, "Kaummu tidak akan kuat wahai Muhammad. Kembalilah lagi meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Bolak-balik Allah Musa, Allah Musa, Allah Musa, sampai Allah hanya memberikan 5 kali waktu sholat dalam sehari, yang mana setiap sholat itu dilipatkan 10, jadi 50 kali sholat. Saat Nabi Muhammad SAW telah kembali pada pagi harinya, Nabi Muhammad SAW merasa gelisah, merasa khawatir takut umatnya itu tidak percaya perjalanannya. Hanya 1 malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya ditempuh 1 malam saja. Kemudian datanglah Abu Jahal. "Wahai Muhammad, apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu merasa lemah? Kenapa kamu merasa khawatir? Kenapa kamu merasa susah ya Muhammad?" Nabi Muhammad SAW menceritakan perjalanannya. Tapi akal liciknya Abu Jahal ini, beliau membuat taktik, mengumpulkan penduduk Mekah, kemudian meminta Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan perjalanan tersebut. Penduduk Makkah tidak percaya dengan perjalanan Nabi sepanjang itu hanya ditempuh 1 malam saja. Kemudian salah satu dari penduduk Makkah tersebut pernah bersafar ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Beliau berkata, "Wahai Muhammad, jika benar kamu telah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kau pasti tahu bagaimana keadaan Masjidil Aqsa." Seketika itu Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan mengangkat bangunan Masjidil Aqsa ini, kemudian dihadapkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Rasul bisa menjelaskan secara detail kepada penduduk Makkah tersebut. Ada yang percaya, tapi banyak yang tidak percaya. Nah, dari peristiwa dan kisah Isra Mi'raj ini kita dapat mengetahui hikmahnya, yaitu perintah sholat adalah perintah yang betul-betul wajib, yang ibadahnya betul-betul dari utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling agung dari nabi-nabi yang lainnya. Dan yang terakhir, kita tahu setelah adanya kesedihan, Allah tidak akan pernah meninggalkan begitu saja. Allah merangkul Nabi Muhammad SAW dengan diberikan hiburan, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Begitu pula dengan kita sebagai hamba Allah. Saat kita mengalami kesedihan, saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami lara, maka Allah setelah itu akan menghadirkan hikmah dan juga kebahagiaan untuk kita semua.
Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada baiknya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.